Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Mas dan Mbak yang sudah berkenan hadir di sini. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, mari Mas. Ya, teman-teman, kita mulai kegiatan pada siang hari ini. Baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai, doa selesai. Jadi di sini tuh kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok. Nah, sebelum itu ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Belum Pak. Sama sekali nggak ada yang tahu? Belum. Oke, sebelumnya Bapak jelasin ya. Jadi bimbingan kelompok itu satu bimbingan atau layanan yang dilakukan secara kelompok lebih dari 2 orang untuk memecahkan masalah, pemahaman, pencegahan dan pengembangan gitu. Nah, sebelum dilanjut mungkin bisa perkenalan dulu dari Mas dan Mbaknya. Mungkin dimulai dari mana? Dari saya. Iya Pak. Ya, sama ini ya, sama fun fact-nya ya. Satu aja. Saya perkenalkan, nama Bapak Arya Fajarada Putra. Fun fact saya suka ngantuk. Mungkin bisa dilanjut. Dari Masnya. Kemudian Pak, saya Mas Tegil Bian. Aspek saya gak suka makan telur kalau dijemur kecap. Bagus. Kenapa gak suka Mas? Jorok Pak. Jorok. Oke, kan bisa dilanjut Mbaknya. Perkenalkan, nama saya Jihan. Konten tentang saya bisa tidur selama 10-12 jam apapun kondisinya. Suka tidur ya Mbak? Iya. Mungkin Mbaknya bisa lanjut. Perkenalkan, saya Hana. Selanjutnya saya lapar. Lapar. Suka lapar. Lanjut Mas. Saya perkenalkan, nama saya Sampai Ismara, biasa dipanggil Atma. Perfect tentang diri saya gak suka asin. Suka asin. Ya. Mas, terakhir Mas. Saya perkenalkan, nama saya Aldafa, bisa dipanggil Java. Favorit saya takut kode. Takut kodok. Iya. Baik, terima kasih Mas Mbak sudah memperkenalkan dirinya. Sebelum lanjut ke topik layanannya, Bapak mau minta waktu untuk ini bisa bicara itu berapa menit ya? Ya, 15 menit saja boleh nggak Pak? 15 menit. Itu kalau untuk diskusi kependekan nggak sih Pak? Kira-kira berapa Pak? Biasanya berapa Pak? Karena kita Biasanya kan belum pernah tuh di bimbingan. kemarin itu biasanya 35 sampai 40. Langsung selesai aja gitu. Langsung selesai ya Mas? Masnya lucu ya Mas? Gak bisa Mas, kan kita diskusi Mas. Jadi ya harus kesepakatan waktu beberapa menit. Ya, mungkin dari saya 30 menit Pak. 30 menit. Mungkin saya tanya satu-satu 30 menit semua. Kalau dari saya mungkin 25 menit Pak. 25. Iya. Mas, 1 jam Pak. 1 jam. Kelamaan Mas. Udah 30 menit aja ya untuk tengah-tengahnya. Nah, jadi BKP itu ada apa ya?
asasnya, yaitu yang pertama itu asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, dan norma berpendapat. Nah, jadi kalau yang di kerahasiaan itu kalian mau cerita atau mau sharing tuh pasti di sini tuh sistemnya rahasia, gak bakal di umbar-umbar. Terus kalau keterbukaan itu ya itu tadi kalian bisa terbuka di layanan ini. Kalau kesukarelaan kalian tadi kesini sukarela, maksudnya nggak ada unsur paksaan juga. Terus kalau norma berpendapat itu dilarang ini ya, menyanggah teman yang mau berpendapat, sama kalau mau ngasih pendapat itu kalian harus mengangkat tangan gini contohnya. Nah, baik, jadi topiknya itu pada layanan hari ini itu adalah self talk positif. Nah, ada yang tahu nggak self talk positif itu apa? Belum tahu lagi ya. Nah, Bapak izin menjelaskan sedikit ya tentang self talk positif itu. Jadi materi dari topik layanan hari ini tuh tentang self talk positif. Ada yang tahu nggak self talk positif itu apa? Ya, Pak, siap. Bicara sama diri sendiri mungkin, Pak. Nah, itu bisa. Mungkin ada pendapat lain? Kalau menurut saya Pak, Ya. self talk positif itu ya bicara ke diri sendiri kayak, ayo kamu bisa. Nah, betul. Nah, jadi Bapak izin menjelaskan sedikit ya tentang self talk positif itu suatu upaya memberikan afirmasi positif untuk diri sendiri dengan melakukan monolog menggunakan kalimat-kalimat yang baik, positif. Positif itu dapat berpengaruh pada pikiran, perasaan, serta perilaku diri sendiri. Begitu. Nah, terus untuk jadi tujuannya itu agar kalian tuh mampu mengidentifikasi apa itu self talk positif, menciptakan self talk positif dengan baik, sama mampu mengelola self talk positif dengan baik. Gitu. Nah, jadi di sini Bapak ada video tentang self talk positif. Bisa kalian lihat bareng-bareng ya. Nah, sinyalnya jelek bro, saya. Pernah dengar positive self-talk? Apa sih positive self-talk itu? Menurut kalimat, ya positive self-talk adalah bicara hal positif pada diri sendiri. Positive self-talk merupakan teknik untuk membantu meningkatkan kepercayaan diri dan memperbaiki
kalau kebiasaan positif self-talk kamu udah berhasil. Kalau masih terasa sulit menemukan humor, kamu bisa coba mengalihkan pikiran negatif dengan mencari sesuatu yang lucu atau menyenangkan untuk dilihat atau dilakukan. Yang keempat, berkumpul dengan orang positif. Bergaul dengan orang-orang positif bisa membantu kamu mengembangkan dialog diri yang positif. Karena orang-orang positif cenderung berpikir secara optimis, sehingga positif self-talk yang dilakukan seseorang bisa diperkuat dan didukung oleh pandangan mereka yang positif. Kamu juga bisa belajar dari cara mereka dalam mengatasi masalah dan tantangan dalam hidup. Hal ini bisa membantu kamu mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menghadapi situasi sulit dengan lebih baik. Yang terakhir, berikan afirmasi positif. Memberikan afirmasi positif adalah cara yang efektif untuk menguatkan positif self-talk dalam pikiran. Kamu bisa menggunakan kata-kata atau gambar yang menginspirasi untuk memicu perasaan positif dan mendukung pikiran positifnya. Cobalah letakkan kata-kata afirmasi positif di tempat yang sering kamu lihat, seperti kamar, meja kerja, atau notes di ponsel. Kamu bisa mengingatkan diri sendiri tentang sumber utama. Nah, jadi kurang lebih dari itu penjelasan tentang itu seperti itu tadi ya. Mungkin nih saatnya kalian bisa berdiskusi, mau dibagi kelompok apa gimana, Mas, Pak, Manut, Pak. Anur, ikut saja ya. Ini nih 5 ya. Masnya sendiri mau nggak, Mas? Coba bisa ya. Kasihan. Masnya mungkin bisa pindah di situ, bisa berdiskusi dengan yang cowok-cowok, dan ini banyak berdua juga berdiskusi. Mungkin waktu diskusi 5 menit atau 10 menit. 3 menit Pak. 3 menit. 5 menit aja, Mas. Lama. 4. Ya udah tengah-tengah 4 menit. Mungkin bisa langsung, Mas, bisa berdiskusi. Banyak juga bisa berdiskusi. Udah, Mas, Mbak. Ya. Ini dimulai dari yang kubu cowok dulu apa kubu cewek dulu buat menyampaikan pendapatnya setelah melihat video tadi. Lebih baik cowok. Mungkin Mas bisa dijelaskan tentang pendapat setelah melihat video tadi. Kelompok Mas ya maksudnya. Ya, saya dulu ya. Mungkin dari Mas Atma. Oke. Nah, untuk cara melakukan self talk positif ya Pak, itu menurut kelompok kami ada 2 ya. Yaitu dengan melakukan afirmasi positif sebelum kegiatan. Misal kita mau melakukan presentasi tapi kita gugup, Ya. kita harus afirmasi ke diri kita sendiri dulu kayak, oke,
biar besok kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, untuk selanjutnya cara meningkatkan self talk positif itu ada berapa Mas As? Kemudian cara meningkatkan self talk positif menurut saya dan kelompok saya itu antara lain ada ini Pak, menyadari adanya hal negatif. Nah, bagaimana cara kita menyadari bahwa adanya hal negatif itu kita bisa meminta penilaian atau mungkin kita konsultasi lewat guru BK apakah hal yang sudah kita lakukan itu merupakan hal negatif atau hal positif. Dan untuk yang berhubungan dengan self talk positif itu ya Mas, kita itu bisa membuat catatan motivasi gitu Mas, agar diri kita itu lebih terdorong gitu sih Pak. Oke, mungkin dari Mbaknya ada pendapat yang lain? Menambahkan sosok positif bisa ditingkatkan dengan bergaul dengan lingkungan yang positif, berkumpul dengan orang-orang yang positif juga sehingga tertular gitu. Oke. Mungkin dari kelompok Mas dan Mbaknya yang setelah diskusi tadi itu ya benar adanya. Nah, saya lanjut ya untuk bertanya pada dari kanan saya, Mas Yusron. Menurut Mas Yusron itu self talk positif itu penting atau tidak Mas? Dan mungkin bisa dikasih alasannya. Penting Pak, Penting. karena itu kan untuk ningkatin ini kan Pak, apa namanya, kepercayaan diri juga. Nah, belum ya, ini jelasin dengan apa dengan menunjukkan rasa apa sikap optimis itu ya. Baik. Jadi kesimpulan pada self talk positif ini ada yang mau nyimpulin nggak? Ya Pak. Ya, Mas. Setelah saya mengikuti layanan dari Bapak ini yang membahas self talk positif, itu ada beberapa yang bisa saya simpulkan Pak. Untuk self talk positif ini itu sangat berpengaruh ke diri kita sendiri, karena ini adalah salah satu hal kecil yang bisa membuat diri kita itu lebih termotivasi Pak. Nah, untuk yang kedua itu ini agak rancu Pak. Nah, jadi self talk positif ini juga bisa membuat kita itu tidak terkendali Pak. Seperti kita itu memiliki ambisi yang berlebihan gitu Pak. Itu bisa membuat kita stres, nggak plong gitu Pak, merasa terbebani dengan apa yang kita inginkan gitu Pak. Itu sih kalau dari saya. Oke. Mungkin dari yang banyak ada Pak, izin menambahkan. Oh iya, silakan, Mas. Mas tadi memang benar kalau misalnya self talk positif itu kadang membuat diri kita rancu ya Mas. Kenapa bisa begitu? Karena terkadang kalau misalnya kita punya target untuk melakukan sesuatu, tapi kita tidak kenal batasan diri kita. Nah, itu kan namanya memaksakan diri ya Pak. Jadi mau tidak mau diri kita tuh harus apa? Kita membatasi. Kalau misalnya kita bisa melakukan itu, ya sudah, kita perlu melakukan self talk positif ini agar menjadi lebih percaya diri. Ya kalau misalnya disangka tidak, ya tidak perlu. Jadi jangan kita itu bukannya tidak boleh ya Pak, tapi sebisa mungkin itu kita menghindari melakukan hal yang di luar batas kemampuan kita Pak. Seperti yang tadi saya sampaikan tentang ambisi
ambisi gitu Pak. Baik, terima kasih Mas Aka dan Mas Fadli. Bagus, diskusi kalian cukup bagus. Oke, mungkin waktunya juga udah mau selesai. Jadi saya mau minta Mas Yusron kasih kesan-pesan Mas untuk hari ini. Untuk kesannya sih ini ya Pak, kita saya jadi tahu terkait self talk positif, terus mungkin ini nanti bisa saya habis setelah layar ini mungkin saya akan melakukan ada yang tadi yang disampaikan bapaknya untuk meningkatkan untuk self talk positif. Terus pesannya mungkin ini ya Pak, tolong nanti lebih jelas lagi. Oh ya, Karena jujur ya tadi bingung. dia masih bingung. Oke, mungkin sekiannya dari saya. Ada yang mau nutup nggak dengan doa? Saya Pak, karena tadi sudah diawali doa, mari kita tutup kegiatan bimbingan kelompok pertemuan kali ini dengan berdoa. Berdoa cukup Pak. Baik, terima kasih sudah berkenan hadir.